Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Uhayyikum yukramu biha ahlul jannah. Uhayyikum tadkhulul quluba sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhal musyahiduna والمستمعون الكرام خصوصا الأستاذ الدكتور دكتور أندس أدي خصاصي MAG ويا أيها الطلاب وأصحابي أهلا وسهلا بكم اسمي مزمل أريد أن أشرح لكم عن الموضوع علامة التركيب. طيب، أولا علامة التركيب. في البدء كانت الكتابة العربية بلا فواصل مما نشأ عنه تداخل أجزاء الجمل بعضها في بعض وغموض المعنى. Tanda-tanda baca. Pada awalnya, penulisan tanda baca dalam bahasa Arab itu tanpa pemisah, dalam artian penulisannya disambung antara kalimat satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan atau ambiguitas dari kalimat tersebut. ونظر العلامة أحمد زكي في كتابات الغربيين فرأى علامة التركيب بينما خلت كتابتنا العربية منها. Ulama Ahmad Zaki melihat pada penulisan bangsa barat dan menemukan tanda-tanda baca yang telah ada dalam penulisan orang barat, namun tidak ada dalam tulisan Arab. وفي عام 1912 ميلادية من القرن الماضي رأى أن الوقت قد حان للانتفاع بمثل تلك العلامة في كتابتنا العربية فأصدر رسالة عنوانها. Pada saat tahun 1912 Masehi, dia berpendapat bahwa sekarang sudah saatnya kita mengambil manfaat dari tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, ia membuat karangan dengan judul At-Tarkim wa Alamatuhu wa Suru ikhtiyari kalimati at-tarqimi أنها تدل على العلامة والإشارة والنقوش التي توضع في الكتابة وفي تطريز المنسوجات. Rahasia mengapa pengarang memilih kalimat tarkim dikarenakan kalimat tarkim memberikan arti alamat atau tanda-tanda, isyarah atau petunjuk, serta memberikan seni dalam penulisan dan penyusunan kalimat-kalimat tersebut. Wartadal muwajihuna wal musyrifuna fi wizaratil ma'arifil misriyah anadha tilkal alamatu fil madarisil misriyah wa aqruha. Orang-orang terkemuka di Kementerian Pendidikan Mesir sepakat memberlakukan dan menetapkan tanda-tanda baca di pendidikan Mesir. Hatta idza kana ammu 1932 miladiyah قررت لجنة تيسير الكتابة في المجموع اللغوي أن تستعمل علامة الترقيم على النحو الذي أقرته وزارة المعارف العمومية التربية والتعليم فيما بعد. وما زال العمل بها ساريا حتى وقتنا هذا في جميع الكتابة العربية وإليك البيان. Hingga pada saat tahun 1932
Dewan Penulisan Bahasa menetapkan untuk memberlakukan tanda-tanda baca sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Umum, At-Tarbiyah wa Ta'lim, dan tanda baca tersebut diberlakukan pada semua penulisan bahasa Arab sampai sekarang. Asma'ul alamati wa suratuha kama aqrahal mujamma'a sanata alfu wa tis'ami'ah wasnan wa salasun miladiyah. Penamaan tanda baca dan bentuk atau simbol baca seperti yang sudah ditetapkan 1932 Masehi. Ismul alamatuhu mawjudul asyarah. Al-awwal al-faslatu, al-thani al-faslatul manqutatu, al-thalith al-waqfatu, al-rabi' al-nuqtatani, al-khamis al-istifhamu, al-sadis al-ta'thuru, al-sabi' al-qawasani, al-samin alamatu tansisi, al-tasi' al-syartatu awil wislatu, al-ashir an-nuqatu al-thalathul mutajawirah. Dalil isti'amali alamati tarqim fima tasta'mal wa ayna tawadda'. Al-awwal an-nuqtah wa tusamma al-waqfah wa tawda' fi nihayatil fiqrati wa fi dakhilil faqrah ba'da al-jumali tammatil mustaqallati. Petunjuk penggunaan tanda baca. Yang pertama yaitu titik. Titik itu dinamakan tanda henti, diletakkan di akhir beberapa paragraf, dan terkadang di dalam suatu paragraf pun tanda titik digunakan setelah beberapa susunan kalimat sempurna atau yang sudah beda pembahasannya. Maksudnya bahwa tanda titik digunakan tidak hanya di akhir paragraf saja. An-nuqtatani al-fawqiyatani wa makanuhuma bainal qawli wa ma yashabbihuhu wal maquli wa baina syai'i wa aqsamihi wa anwa'ihi wa ajza'ihi wa qabla al-amthilati allati tawduhu al-qa'idah. Titik 2. Letaknya di antara qaul atau ucapan dan musybih qaul atau menyerupai qaul, seperti berfirman, bersabda, berpendapat, dan kata yang diucapkan, dan di antara sesuatu dari pembagiannya, macam-macamnya, dan bagiannya, dan sebelum beberapa contoh yang digunakan untuk menjelaskan suatu kaidah. An-nuqtah ats-tsulatsa al-mutatabi'ah wa tawdu'u makanal kalimah al-mahzufa lisababan awil akhiran wa hiya thalathu la aktsara wa la aqala mutajawirah. Tanda titik 3 yang berurutan diletakkan pada kalimat yang dibuang karena sebab atau faktor lain. Titik 3 di sini yaitu hanya berjumlah 3, tidak lebih dan tidak kurang. Taib, alamatut tansisi kullu kalamin yanqalu binasihi wa harfihi yudha'u baina alamati tansisi. Petik 2 dalam penulisan Arab digunakan untuk meng-highlight atau menandai sebuah pembahasan. Di dalam petik 2 tersebut berisikan kata yang sama persis dengan kata sebelumnya. Yudha'u hadhanil qawsani fi wasatil kalami wa bainahumal jumal al-mu'taridah wa alfazil ihtirasi wal tafsiri wa yutlaqu alaihima hilalan. Tanda kurung diletakkan di tengah-tengah pembahasan dikarenakan di dalamnya terdapat beberapa susunan kalimat yang beda pembahasan. Juga di dalamnya beberapa kalimat yang penting penjelasan. Dengan kata lain, tanda ini dilakukan dengan hilalan. Wahadzani qawsani qur'aniyani badalan min alamati tansisi tamyizan lil nassil qur'ani an ghairihi. Tanda kurung ini dikhususkan untuk ayat Al-Quran, pengganti dari tanda petik 2. Tanda kurung ini memiliki tujuan untuk membedakan antara nas Al-Quran dengan yang lain.
وهذان قوسان معكوفان أو معقوفان توضع بينهما الزيادة التي ليست بالأصل وغالبا ما يستخدمهما محقق التراث وهدفهما تفادى الخلط. Tanda kurung siku berfungsi meletakkan pembahasan tambahan yang bukan asli, yang pada umumnya kurung tersebut berfungsi untuk menjaga kemurnian lafaz yang asli. Alamatul istifhami wa tudha'u fi nihayati kulli jumlatin qasada biha su'al an syai'an wa yara'a ay yakuna wajhuha fi nihayatil kitabah ولا توضع حين يخرج الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى غرض بلاغي. Tanda tanya ini diletakkan di akhir kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu, atau dengan kata lain diletakkan di akhir pertanyaan, dan dihimbau tanda tanya diletakkan di akhir tulisan atau pertanyaan. Tanda tanya tidak diletakkan pada kalimat yang tujuan utamanya bukan untuk menanyakan sesuatu. Alamatut tu'athiru wa tudha'u fi nihayati kulli jumlatin tu'abbiru an 'atifati kat-ta'ajubi wal farhi wal hazani wal istinkari wat tahdidi wad du'ai wa ba'da al istifham alladhi kharaja an gharbil asli. Tanda seru diletakkan di akhir setiap susunan kalimat ungkapan perasaan seperti perasaan kagum, bahagia, benci, sedih, memaksa atau menakuti, dan doa atau permintaan, dan diletakkan setelah kalimatnya tanya yang tujuan utamanya bukan untuk menanyakan sesuatu. Taib asyurutatu awil waslatu wa tudha'u baina ruknayal jumlah idza tala ar-ruknul awwal wa ta'akhkharu tsani anhu wa taqa'u aidan bainal adadi wal ma'dudi idza waqa'a unwana fi awwali satri al-mithlu awwalan wa tahtaha thaniyan wa hakaza fi tartibi wa nazam. Tanda hubung diletakkan di antara dua pokok pembahasan yang mana pokok pembahasan pertama panjang dan sementara pembahasan yang kedua ditinggalkan. Dan tanda hubung juga diletakkan di antara adad ma'dud ketika keduanya bermacam-macam. Contohnya bawahnya lagi dan seterusnya. Al-fuslatu wa tudha'u bainal jumal allati yatarakkabu min majmu'iha kalamun mufidun wa bainal kalimat allati tushabbihul jumal fi tuliha wa ba'dal manadi wa baina anwa'il syai'a wa aqsamihi wa hiya tashiru ila waqfatan khafifatan. Tanda koma diletakkan di antara beberapa susunan yang tersusun dari kumpulan kalimat. Maksudnya, susunan kalimat sebelum koma dan setelah koma jika digabungkan menjadi kalam mufid. Dan di antara beberapa kalimat yang menyerupai susunan yaitu serupa dalam panjangnya. Al-fuslatul manqutati wa tudha'u bainal jumal at-tawilah allati yatarakkabu min majmu'iha kalamun mufidun wa bainal jumlataini takunul ula sababan fil thaniyah aw takunu thaniyah sababan fil awwal. Titik koma diletakkan di antara dua susunan yang panjang yang tersusun dari himpunannya menjadi kalam mufid, di antara dua susunan yang mana susunan yang awal menjadi sebab dari susunan yang kedua, atau sebaliknya susunan yang kedua menjadi sebab dalam susunan awal. Naktafi bihadzal qadar. Ashkurukum ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Naltaqi bikum fi halaqah qadimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.